Namaste. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan dalam menyelesaikan suatu masalah. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Hindi yang berjudul Sardar Udham. Skor IMDb-nya 9,2. Film ini dibintangi oleh aktor Bollywood Vicky Kaushal dan disutradarai oleh Sojit Sircar. Film ini adalah kisah nyata request dari Nanana yang bercerita tentang perjuangan seorang pemuda revolusioner demi kemerdekaan negaranya. Sebelum abang masuk ke dalam cerita film ini, abang ingin mengingatkan kembali bahwa Perang Dunia I dimulai pada tahun 1914 dan berakhir pada Perang Dunia II di tahun 1945. Perang itu terjadi antara kekuatan sekutu, yakni Inggris dan kawan-kawan, melawan kekuatan blok sentral, yakni Jerman dan kawan-kawan. Saat Perang Dunia terjadi, Inggris sedang menjajah India. Film ini berdasarkan kisah pilu yang sangat menyakitkan, yakni pembantaian di Taman Jallianwala Bagh, kota Amritsar, India. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Halo. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Udham adalah pemuda revolusioner India, John adalah seorang detektif di Inggris, Michael adalah gubernur Inggris yang bertugas di Provinsi Punjab, India. Pada tahun 1919 di India, Udham adalah pemuda yatim piatu yang beragama Sikh. Udham tinggal di panti asuhan yatim piatu. Udham bekerja di pabrik milik orang Inggris. Udham tidak memiliki keluarga. Yang ia miliki hanyalah beberapa teman dan kekasihnya bernama Reshma. Reshma adalah gadis bisu yang baik hati. Beberapa tahun kemudian, Udham mempunyai sahabat dekat bernama Bhagat Singh. Bhagat Singh berjuang untuk memerdekakan India dari penjajahan Inggris. Bhagat Singh dikenal pemberani, bijaksana, dan pemikirannya yang revolusioner. Tahun 1927, Bhagat Singh mendirikan organisasi pejuang bernama HSRA. Bhagat dibantu Udham dan teman-teman lainnya membuat markas HSRA berupa kantor media. Pergerakan HSRA dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pemikiran Bhagat Singh sangat menginspirasi banyak orang. Oleh karena itu, pemerintah Inggris menganggap organisasi HSRA adalah organisasi teroris. Anggotanya dianggap orang-orang yang radikal. Untuk melindungi para anggotanya, Bhagat Singh meletakkan senjata di markasnya. Hari demi hari, organisasi HSRA semakin dikenal luas. Pengaruhnya pun semakin besar. Pemerintah Inggris semakin memburu Bhagat Singh dan anggota HSRA lainnya. 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 1929, terjadi ledakan di kota Delhi dan pemerintah Inggris menetapkan pelakunya adalah Bhagat Singh. Pemerintah Inggris langsung menyerbu markas media HSRA. Kepolisian Inggris menembaki seluruh anggota HSRA hingga tewas. Mereka tidak segan menembak tepat di jantung seorang wanita anggota HSRA hingga tewas. Killing several members and arresting some prominent ones, including Sukhdev and Rajput, both wanted as conspirators in the Saunders murder case, along with Bhagat Singh himself. Hanya sepupu Udham seorang yang berhasil selamat dari tragedi itu. Bhagat Singh kemudian ditangkap dan dipenjara. Selama di penjara, Bhagat Singh terus menulis buku-buku tentang revolusi. Bhagat Singh selalu berpesan kepada rakyat India untuk terus melanjutkan perjuangan ini. Tak lama kemudian, Bhagat Singh dan para petinggi HSRA dihukum gantung hingga tewas. Udham tidak dihukum gantung tetapi tetap dipenjara karena Udham dianggap bukan petinggi HSRA. Sejak kematian Bhagat Singh, HSRA tidak terdengar lagi pergerakannya. Pesan terakhir Bhagat Singh kepada Udham adalah agar Udham mencari dukungan internasional untuk melanjutkan perjuangan. Tahun 1931, Udham dibebaskan dan menjadi tahanan rumah. Di rumahnya, Udham didatangi temannya bernama Nan Singh. Nan Singh mengatakan kepada Udham, semua anggota HSRA dibunuh dan ditangkap. Tidak ada lagi yang tersisa kecuali kita berdua. Perjuangan kita semuanya telah berakhir. Kau tidak akan dibiarkan pergi ke luar negeri. Kau juga tidak akan bisa mempunyai senjata. Aku hanya bisa memberimu nomor kontak para aktivis India di London, Inggris. Udham kemudian berganti penampilannya dengan memotong rambutnya dan pergi ke London, Inggris. Anggota BIN pemerintah Inggris di India terus membuntuti Udham. Suatu pagi, anggota BIN itu curiga karena Udham tidak keluar dari rumahnya. Ternyata Udham melarikan diri.
Ia melaporkan hal ini kepada pemerintah Inggris di India. Pemerintah Inggris di India langsung menetapkan Udam sebagai buronan. Udam membawa bekal seadanya, pergi berjalan kaki ke rumah sepupunya. Sesampainya di sana, mereka berdua saling menatap dan sama-sama merasakan kesedihan yang mendalam karena ditinggal semua teman seperjuangannya yang dibunuh pemerintah Inggris. Di sana, Udam hanya menumpang untuk makan. Setelah itu, Udam melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Beberapa minggu kemudian, pemerintah Inggris di India mendapatkan informasi bahwa Udam Singh berganti nama menjadi Sher Singh dan mempunyai paspor untuk pergi ke Inggris. Pemerintah Inggris di India melaporkan hal ini kepada pemerintah Inggris di London. Pemerintah Inggris di London menetapkan nama Sher Singh sebagai buronan. Tahun 1933, Udam tiba di Rusia. Udam terus melakukan perjalanan darat menuju Inggris. Udam dibantu warga sipil Rusia mencari petunjuk jalan. Di saat perjalanan, Udam selalu memegang foto Bhagat Singh, seorang sahabat yang revolusioner. Udam juga dibantu oleh seorang nenek tua dan diberikan tempat untuk tidur dan makan. Setelah itu, Udam terus melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya, setelah melakukan perjalanan selama 3 tahun, tepatnya di tahun 1934, Udam tiba di kota London menggunakan kapal. Udam memilih menggunakan kapal karena pemeriksaan pasportnya tidak ketat. Saat pemeriksaan paspor, Udam lolos karena ia berganti nama lagi dengan nama lain. Setibanya di London, Udam langsung pergi ke Punjabi Restoran. Di sana, ia bertemu dengan seorang aktivis bernama Johal. Johal mengantarkan Udam bertemu dengan para aktivis India yang lain. Setelah mereka semua bertemu, para aktivis India menyarankan Udam untuk berganti nama lagi demi mengamankan dirinya selama berada di kota London. Para aktivis juga mengatakan kepada Udam untuk tidak berbuat gegabah di London karena banyak orang India yang sudah hidup aman dan damai di kota London. Mereka menyarankan Udam untuk mencari pekerjaan dan hidup seperti orang India pada umumnya di kota London. Udam juga menyampaikan pesan terakhir Bhagat Singh kepada para aktivis India untuk mencari dukungan internasional. Para aktivis akan mendukung penuh apa kebutuhan Udam, namun mereka tidak bisa berbuat banyak karena para aktivis takut akan dideportasi ke India. Udam kemudian mencari tempat tinggal di London. Besok pagi, ia bangun lebih awal dan pergi ke kuburan Jenderal Reginald yang sudah meninggal di tahun 1927 silam. Reginald adalah musuh besar Udam. Setelah itu, Udam terus memikirkan bagaimana caranya memprotes imperialisme kerajaan pemerintah Inggris. Udam kemudian bertemu dengan seorang wanita bernama Ellen yang tidak lain adalah aktivis IRA. IRA adalah organisasi pejuang orang-orang Irlandia yang juga ingin merdeka dari cengkeraman pendudukan Inggris. Udam dan Ellen pun mengobrol. Mereka berdua saling mengenal satu sama lain. Ellen mengatakan bahwa dirinya juga mengagumi Bhagat Singh. Udam mengatakan kepada Ellen bahwa dirinya membutuhkan bantuan, namun Ellen tidak bisa berbuat banyak. Udam kemudian mendapatkan informasi dari Johal tentang 2 orang IRA yang bisa membantu Udam. Udam bertanya kepada Johal, apakah kau pernah bertemu dengan 2 orang ini? Johal menjawab, belum pernah. Udam kemudian pergi untuk menemui orang IRA itu. Tiba-tiba saat Udam sudah berada di depan markas IRA, kepolisian Inggris menangkap beberapa orang IRA dan menembak satu remaja IRA hingga tewas. Sang ibu menangis histeris melihat anaknya yang masih muda dibunuh kepolisian Inggris. Melihat mayat remaja IRA itu, Udam teringat akan masa lalunya yang menyakitkan. Udam tidak tahu harus minta tolong kepada siapa lagi. Udam kemudian bertemu lagi dengan Ellen. Udam meminta tolong kepada Ellen ingin mempunyai senjata, tetapi Ellen menolak membantu karena Ellen tidak pernah mempunyai kontak dengan orang-orang yang menyuplai senjata. Karena Udam memaksa, akhirnya para aktivis India memberikan informasi kepada Udam tentang orang IRA yang menjual senjata. Para aktivis itu juga memberikan Udam sejumlah uang untuk membeli senjata. Udam langsung pergi ke orang IRA penjual senjata. Udam memberikannya uang dan memerintahkannya untuk mengirim senjata-senjata itu ke India. Namun ternyata beberapa hari kemudian pengiriman senjata itu digagalkan pemerintah Inggris. Pemerintah Inggris kemudian menembak orang IRA penjual senjata itu hingga tewas. Para aktivis India memarahi Udam karena kelalaian ini. Karena kejadian ini, pemerintah Inggris memburu orang-orang India dari IRA. Oleh karena itu, para aktivis India kabur sementara waktu ke Rusia untuk mencari perlindungan. Udam berganti nama lagi dan menetap di Rusia selama 4 tahun. Tahun 1938, Udam memberanikan diri bertemu dengan para petinggi pemerintah Rusia. Udam meminta kepada mereka persenjataan. Pemerintah Rusia akan mendukung Udam, namun pemerintah Rusia tidak bisa berbuat banyak karena sedang fokus mempersiapkan diri untuk Perang Dunia Kedua. 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 1940, Udam kembali ke Inggris. Semua negara sedang mempersiapkan Perang Dunia II. Udam memanfaatkan hal ini untuk menjalankan aksinya.
Udam bertemu dengan Johal untuk mencari informasi tentang Michael, seorang gubernur yang dahulu bertugas di Provinsi Punjab, India. Sekarang Michael sudah pensiun dan berada di kota London. Selama beberapa hari, Udam membuntuti kemanapun Michael pergi. Udam terlihat marah besar kepada Michael, tapi Udam menunggu saat yang tepat untuk membunuh Michael. Udam berpura-pura menjadi salesman dan memberikan pulpen antik kepada Michael. Udam juga berpura-pura dengan mengatakan bahwa ia mengagumi Michael sejak dahulu. Honest, lawful living like us. You'll make a good salesman. Thank you, sir. Beberapa hari kemudian, Udam menemui Michael dan meminta pekerjaan. Karena Michael sudah mengenal dekat Udam, Michael memberikannya pekerjaan di rumah Michael sebagai pelayan. Sehari-hari, Udam menemani Michael kemanapun Michael pergi. Suatu hari, Udam menemani Michael berburu menembak hewan di hutan. Udam mempunyai banyak kesempatan untuk membunuh Michael, tetapi Udam menundanya. Karena jika Udam membunuh Michael sebagai pelayan Michael, Udam akan dicap sebagai kriminal dan itu akan berdampak buruk bagi para pekerja India lainnya di kota London. Udam ingin membunuh Michael sebagai bentuk protes rakyat India atas penjajahan Inggris. Michael terus-terusan mengatakan bahwa penjajahan Inggris di India itu adalah tindakan yang benar. Udam tidak tahan mendengar ucapan Michael yang menyayat hati. Oleh karena itu, Udam berhenti bekerja dengan Michael. Udam kemudian bekerja di pabrik. Di sana, kebanyakan pekerjanya adalah orang-orang India yang tinggal di kota London. Udam melihat salah satu rekannya dihina oleh bosnya yang tidak lain adalah orang Inggris. Udam marah dan membentak bosnya. Karena kejadian ini, Udam dimarahi oleh para aktivis India. Mereka sudah memberikan kat Udam agar tidak bikin ulah. Namun Udam mengatakan, sebaiknya sekarang ini saat yang tepat kita untuk menyerang. Karena semua negara sedang perang dunia II. Inggris ketakutan dengan kekuatan Jerman yang dipimpin oleh Hitler. Jika kita berhasil menyerang London sebagai pusat kekuatan Inggris, itu akan melemahkan kekuatan Inggris. Para aktivis India semakin dibuat marah oleh perkataan Udam. Mereka tidak setuju dengan ide Udam dan melucuti senjata Udam. Udam bingung harus bagaimana lagi. Kemudian Udam membulatkan tekad untuk membunuh Michael. Udam melihat di selebaran Michael sedang mengisi seminar di gedung Caxton. Udam lalu melamar untuk menjadi pekerja cleaning service di gedung Caxton. Udam menyapu dan mengapel gedung itu untuk mempersiapkan seminar Michael minggu depan. Udam membeli buku tebal dan sebuah pistol dari orang IRA secara sembunyi-sembunyi. Udam menyembunyikan pistol itu di dalam buku tebal agar lolos saat pemeriksaan nanti. Di hari H seminar, tepatnya tanggal 13 Maret 1940, Udam memantapkan hatinya melangkah masuk ke gedung Caxton dan mendengarkan Michael yang sedang mengisi seminar. Di seminar itu, Michael mengatakan bahwa yang ia lakukan dahulu di Provinsi Punjab, India adalah tindakan yang benar untuk memberantas para pemberontak. Michael juga mengatakan bahwa Jenderal Reginald adalah jenderal terbaik karena berhasil membunuh para pemberontak India. Udam marah besar dengan pidato Michael. Setelah selesai berpidato, orang-orang bertepuk tangan atas kekaguman Michael. Udam berjalan mendekati Michael dan langsung memberondong peluru kepada Michael hingga tewas. Mr. Doyle! Setelah menembak Michael, Udam tidak melarikan diri. Udam membiarkan dirinya ditangkap kepolisian. Udam terus berteriak, Michael telah membunuh ribuan orang. Michael telah membunuh ribuan orang. Kematian Michael membuat heboh seluruh dunia, khususnya pemerintah Inggris. Udam langsung dijebloskan ke dalam penjara. Pemerintah Inggris melakukan konferensi pers dan mengatakan bahwa Udam adalah teroris. Warga Inggris terhasut dan melakukan ujaran kebencian kepada warga India di kota London. Para aktivis India di kota London sangat marah terhadap apa yang sudah dilakukan Udam. Di penjara, Udam terus disiksa oleh kepolisian Inggris. Kapolsek bernama John ditugaskan untuk menangani kasus ini. Kepolisian yakin Udam adalah bagian dari sindikat teroris besar. Kepolisian ingin tahu untuk siapa Udam bekerja dan siapa target selanjutnya. Karena tidak mungkin Udam hanya menargetkan Michael saja. Kepolisian menginterogasi para aktivis India dan juga Eileen, anggota IRA, namun tidak membuahkan hasil. Mereka semua terbukti tidak terkait dengan rencana pembunuhan Michael. Kepolisian terus menyiksa Udam agar Udam buka mulut mengenai siapa nama aslinya dan siapa target selanjutnya. Namun Udam tidak berbicara sepatah kata pun. Pemerintah Inggris terus menekan kepolisian agar segera menyelesaikan kasus ini. Kepolisian terus menyiksa Udam. John mulai menginterogasi Udam. Tanpa basa-basi, John langsung bertanya kepada Udam, siapa nama aslimu? Kau dari sindikat teroris mana? Apakah kau mata-mata Jerman? Siapa targetmu selanjutnya?
Hari demi hari, interogasi dilakukan, namun Udam tidak menjawab pertanyaan yang diajukan John. John kemudian menghina Bhagat Singh dan membuat Udam angkat bicara karena Udam tidak terima sahabatnya dihina. Udam mengatakan, "Mr. John, Anda jangan berbicara tentang Bhagat Singh karena Anda tidak mengenal siapa Bhagat Singh. Mr. John, aku tidak bekerja untuk siapapun. Yang aku lakukan hanyalah bentuk protes atas penjajahan Inggris di India. Aku tidak membencimu karena yang kau lakukan sekarang ini adalah tugas Anda di kota London. Tetapi Michael bukan seperti Anda. Michael adalah seorang pembunuh." Udam kemudian menunjukkan tato nama di tangannya dan mengatakan, "Mr. John, namaku adalah Ram Muhammad Singh Azad." Ram Muhammad Singh Azad. Udam berhasil membodohi pemerintah Inggris. Nama asli Udam hanyalah Udam Singh, namun Udam menuliskan nama panjang Ram Muhammad Singh Azad itu sebagai bentuk protes kepada pemerintah Inggris atas penjajahan yang dilakukan Inggris di India. Mengetahui nama asli yang dikatakan oleh Udam, kepolisian dan pemerintah Inggris mengadakan rapat mendadak. Mereka ingin menyembunyikan nama Ram Muhammad Singh Azad itu dari media, karena nama itu adalah perwakilan 3 agama yang sangat menentang penjajahan Inggris di India, yakni Hindu, Sikh, dan Islam. Nama itu akan menjadi simbol revolusi untuk kemerdekaan India dari penjajahan Inggris. Pemerintah Inggris takut jika ada perlawanan dari rakyat India kepada Inggris di India. Itu akan melemahkan kekuatan Inggris yang saat ini sedang fokus pada Perang Dunia II. Karena ketakutan, pemerintah Inggris akan memberikan ruang gerak lebih banyak kepada masyarakat India di India. Pemerintah Inggris melakukan konferensi pers dan mengatakan bahwa Udam Singh adalah teroris yang tidak mempunyai sindikat dan memiliki gangguan jiwa. Udam kemudian dipindahkan ke penjara sentral. Beberapa warga India di kota London yang simpati kepada Udam terus memberikan dukungan moral kepada Udam. Beberapa teman Udam dipaksa menandatangani surat yang mengatakan bahwa Udam adalah orang jahat yang sering berbuat kriminal, namun mereka semua menolak melakukan hal itu meskipun mereka disiksa oleh kepolisian, karena bagi mereka Udam adalah pahlawan revolusi. Pemerintah Inggris kemudian menembak teman-teman Udam yang membela Udam hingga tewas. Pemerintah Inggris secara formalitas memberikan pengacara kepada Udam untuk persidangan nanti. Pengacara pembela mendatangi Udam di penjara dan mewawancarainya. Sang pengacara dan Udam tahu bahwa persidangan ini semua hanya membuang-buang waktu saja karena Udam pasti dihukum mati. Udam kemudian menceritakan semuanya kepada sang pengacara. Udam mengatakan, "Pak pengacara, saya sudah menanti ini selama 21 tahun. Saya tidak membenci orang Inggris. Saya melakukan ini sebagai bentuk protes atas penjajahan pemerintah Inggris di India." Beberapa hari kemudian, persidangan pun dimulai. Di ruangan sidang, Udam berteriak melayangkan protes dengan mengatakan, "Down with the British imperialism." Down with British imperialism! Down with British tyranny! Inqilab! Zindabad! Inqilab! Zindabad! Hakim memutuskan Udam dinyatakan bersalah dan dihukum gantung. Media dilarang memberitakan protes Udam di ruangan sidang agar tidak memantik api revolusi rakyat India di India. Pemerintah Inggris ketakutan melihat kekuatan rakyat India yang terus meneriakkan revolusi di India. Sebelum dihukum gantung, John menawarkan bantuan untuk permintaan terakhir Udam. Udam tidak meminta apapun kepada John dan pemerintah Inggris. John kemudian bertanya untuk yang terakhir kalinya kepada Udam, "Mr. Udam, saya tahu Anda adalah orang baik dan tidak pernah membunuh orang sebelumnya. Tapi mengapa Anda membunuh Michael dan apa motif Anda membunuh Michael?" Udam pun mulai bercerita. Tahun 1919 di Provinsi Punjab, tepatnya di kota Amritsar, India, masyarakat yang beragama Hindu, Sikh, dan Islam bersatu melawan penjajahan Inggris. Mereka mulai berani berdemo untuk menentang penjajahan Inggris. Karena Amritsar menjadi pusat perlawanan terhadap penjajahan Inggris, Mahatma Gandhi, seorang aktivis India, pindah dari kota Delhi ke kota Amritsar. Pemerintah Inggris di India kala itu dipimpin seorang gubernur bernama Michael. Michael mulai ketakutan dengan kekuatan perlawanan rakyat India. Michael menyebut mereka semua adalah pemberontak. Oleh karena itu, Michael memerintahkan pasukan militernya untuk menangkap Mahatma Gandhi. Arrest Gandhi. Michael menunjuk seorang jenderal militer yang dikenal bengis bernama Reginald untuk membunuh para pemberontak. Reginald dengan senang hati melaksanakan hal itu. Reginald menyiapkan seluruh pasukan dan persenjataan lengkap untuk membunuh para pemberontak.
Sebelum hari H Jenderal Reginald beraksi, Michael menelpon sang jenderal dan mengatakan, "Pak Jenderal, mereka semua adalah pemberontak. Oleh karena itu, kita harus membuat ketakutan dengan menghabisi mereka semua." Sang jenderal menjawab, "Baik Pak Gubernur." Besok pagi, tepatnya tanggal 13 April 1919, sang jenderal menetapkan darurat militer dan pergi ke Taman Jallianwala Bagh dengan kekuatan penuh. Di Taman Jallianwala Bagh sedang ada 15.000 orang masyarakat India sedang berkumpul dengan damai. Sang jenderal tidak peduli dan langsung merondong mereka semua secara membabi buta hingga tewas. Semua orang berhamburan untuk menyelamatkan diri. Resma berusaha menyelamatkan diri tetapi terlambat. Resma tewas ditembak. Sang jenderal terus memerintahkan pasukannya menembaki masyarakat tanpa ampun. Seorang kakek tewas ditembak di lehernya. Seorang ayah tewas ditembak di jantungnya. Seorang ibu yang sedang menggendong anaknya tewas ditembak di kepalanya. Seorang wanita tewas ditembak di matanya. Bahkan ada seorang gadis kecil tewas ditembak di punggungnya. Saat tragedi itu terjadi, Udam sedang tidur seharian karena mengambil cuti dari pabrik. Tiba-tiba, teman Udam datang dan membangunkan Udam dalam keadaan tangannya terluka parah. Udam kaget dan langsung membawanya ke klinik terdekat. Setelah itu, Udam pergi ke Taman Jallianwala Bagh dan terbelalak matanya melihat lautan mayat yang ada di sana. Udam mencari Resma tapi tidak menemukannya. Udam melihat ada seorang bocil yang masih bernafas dalam keadaan terluka parah. Udam langsung menggendongnya dan membawanya ke klinik terdekat. Karena masih ada beberapa yang masih hidup, Udam mengambil gerobak dorong untuk menyelamatkan yang masih hidup. Beberapa jam kemudian, dokter dari kota lain datang dan ikut membantu. Namun tenaga medis tidak mampu menangani ini karena banyaknya korban yang terluka parah. Udam menangis ketika melihat mayat perempuan seorang kakak adik yang bergandengan tangan. Udam juga menangis terseduh-seduh saat melihat seorang gadis kecil yang masih hidup membangunkan ibunya yang sudah mati di sampingnya. Udam terus mondar-mandir membawa korban yang masih hidup. Udam sampai kelelahan mendorong mayat-mayat itu dengan gerobak. Udam melakukan itu hingga pagi hari tanpa henti. John hanya terdiam membisu mendengar cerita Udam. Beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 31 Juli 1940, Udam dieksekusi hukuman gantung hingga tewas. Petugas jenazah menemukan mayat tangan Udam memegang erat foto Bhagat Singh. Karena Bhagat Singh adalah sahabat Udam sekaligus pahlawan revolusi. Habis. Hingga kini, pemerintah Inggris belum meminta maaf atas tragedi itu. Bagi negara penjajah yang membunuh jutaan orang dan merampas tanah milik rakyat, pejuang-pejuang seperti Udam Singh akan disebut sebagai pemberontak, radikal, teroris, dan lain-lain. Mereka akan di-framing seakan-akan seperti penjahat. Padahal niat mereka mulia, yakni memperjuangkan kemerdekaan bagi rakyatnya sendiri. Oleh karena itu, jangan pernah percaya kepada penjajah. Percayalah hanya kepada para pejuang di negara kalian masing-masing. Apa pesan dari film ini? Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bentuk penjajahan apapun, mulai dari imperialisme, komunisme, dan isme-isme lainnya, tidak boleh lagi menginjakkan kaki di negara kita. Di negara Bang Jeder, Indonesia, tidak ada kata isme-isme itu lagi. Karena sekarang hanya ada satu kata, yaitu Pancasila. Kalian wajib nonton full film ini. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.